印尼籍外佣和阿嬷脸贴脸开心自拍，平常的外出治疗，外佣都会贴心时刻报备，让家属格外放心。没想到看似乖巧的外佣，私下却盗领阿嬷存款。存折一开，一整排被盗领的记录。从4月份开始，外佣隔没几天就会盗领，觉得没人发现，他10岁之位一共盗领超过10万元，事件才曝光。中间照顾的情况都不错，那就是说他蛮会哄老人，嘴巴也很甜。他要去翻皮包拿钱的时候，他发现皮包里面的钱都会少，问他不知道，可是隔天那个钱又放回去了。带着阿嬷去做复健，外佣还会不断给予鼓励，曾被家属认为是他们寻寻觅觅的好帮手。没想到外佣知道阿嬷行动不方便，竟然趁着带她到银行改密码时，在一旁偷看。任职不到1个月，获得信任后就开始盗领，直到家属发现，外佣才签下切结书，承诺会每个月还款，苦求雇主给机会不要提告，但后续款项没有按时支付，中介的态度也让家属很傻眼。如果你们要他还钱的话，那就是让他有个工作嘛，那他才有可能。甚至觉得他跟这个外佣是不是有合作的关系？不能因为说他到底以后就每个工作都会去做这种事情吧。我是相信人性本善啊，他做错事情是因为他妈妈生重病。明知外佣有不良记录，中介却还继续帮忙媒合，疑似担心会被知情民众认出来，还刻意让外佣拍摄不同角度，继续在。Di sini itu Mbak udah dianggap baik merawat amak ya, dan mulutnya itu sangat manis. Tahu sendiri kan kalau orang yang mulutnya manis itu benar-benar bisa menutupi semua kebusukannya, tapi nggak semua sih. Memang ya ada yang benar-benar baik dan ada yang benar-benar cuma kayak muka dua gitu, di depan baik dan di belakang itu kayak gitu. Nah, di sini si Mbak TKW ini dianggap bisa merawat ama, mulutnya sangat manis. Tapi di balik kebaikannya membuat keluarga ama sangat-sangat kaget ya. Sangat-sangat tidak percaya dan marah. Apa yang diberlakukan oleh Mbak secara diam-diam itu membawa ama ke bank untuk mengubah nomor PIN rekeningnya ama. Nah, dan hampir setiap hari mengambil uang dengan total 100.000 dalam waktu yang tidak sampai 1 bulan. Dan setiap kali keluarga menanyakan uang nenek yang ada di tasnya, Mbak selalu menjawab tidak tahu. Namun keesokan harinya uangnya kembali ada di tas. Nah, padahal si mbaknya ini cantik banget ya. Ini kalau cantik juga enggak ngaruh ya. Di sini itu ada tanggal pengambilannya ya guys. Ini 5.500. Ini 500, gak tahu ini apa, ini 20. Nah, itu dia ngambilnya itu. Dan di sini juga ada dia menulis ya pernyataan. Dia menulis pernyataan kalau si mbaknya ini memang mengambil uang ama itu sekitar 105 NT ya, 100.000 5 NT kayak gitu. 105.000 NT gitu kah ya. Nah, itu sekitar 50 juta ya kan, sekitar 50 juta lebih ya. Nah, di sini itu kalau mbaknya sudah sudah ketahuan dia mengambil, itu bakalan kena pidana penjara atau dideportasi, terserah si majikannya ini dia mau menuntut atau enggak ya. Apalagi ini sudah masuk TV dan mbaknya ini bakalan siap-siap untuk pengajuan ke pengadilan, tapi ngeri juga loh. Hati-hati dalam bekerja ya guys, ini negara orang yang baik-baiklah bekerja ya. Apalagi ini takut banget gitu loh, takut banget. Apalagi kalau si majikannya ini baik, nah itu adalah godaan kalian dalam bekerja. Nah, di samping majikannya baik ini membuat kalian itu terlena dan ingin karena kalian pikir dengan kalian itu mengambil barangnya majikan itu kalian itu bakalan lolos, padahal itu adalah tipuan semata. Jadi untuk kalian itu jangan sampai terlena dengan kebaikan majikan. Walaupun sebaik-baiknya majikan itu, kalian itu dengan mengambil uangnya salah satu keluarga majikan kalian itu, pasti mereka itu bakalan tahu, entah itu kapan itu mereka itu bakalan tahu. Jadi untuk kalian itu hati-hati untuk bekerja, apalagi si majikan ini sangat-sangat baik ya, dan itu akan berpengaruh kepada pengganti kalian kayak gitu. Nah, kalau kalian itu di situ udah lama dan terkenal baik, yang akan datang baru itu dia pasti akan bakal diintimidasi, bakalan kayak selalu dicurigai terus gitu loh. Karena dari awal-awal itu si TKW atau si pembantu yang pertama ini udah melakukan hal yang tidak di luar nurul kayak gitu ya. Jadi untuk kalian itu harus benar-benar berpikir 2 kali untuk mengambil sesuatu yang bukan hak milik kalian ya guys. Karena ini sayang banget gitu loh. Kasihan banget itu yang menjadi pengganti kalian yang ada di sana ya.
Dan di sini si mbaknya juga dia membuat pernyataan ya, dia atas namanya di sini disembunyikan, nomor paspor disembunyikan dan tanggal lahirnya disembunyikan. Dia menulis, saya mengaku bersalah telah mengambil uang dari kartu ATM bos sebesar 105.000 NT ya, tanpa sepengetahuan bos kayak gitu kan. Dan saya berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil sebulan sekali sebesar 10.000 ya. Jika saya tidak membayar atau mencicil, saya bersedia dan terima hukuman bos menggugat permasalahan ini ke pengadilan. Astagfirullah. Terlihat cantik itu dan bermulut manis, baru kerja sebulan ya udah berani bilang hutang majikan, dan alasannya ibunya sakit. Tiba-tiba di lantai 1 sudah terlihat sepatu baru, koper baru, semua milik Mbak Dewi. Ternyata dia dengan berani membawa nenek ke bank untuk mengambil nomor PIN ATM bank dan setiap bulan mengambil uang 10.000 dengan total penarikan 105.000 NT. Astagfirullah Mbak, ini baru sebulan. Tapi kalau ini baru sebulan dia udah pinter ngomong. Dia kayaknya bukan non lagi ya. Kalau dia pinter ngomong itu kayaknya dia bukan non lagi. Ini kayaknya udah suhu ya. Ini udah suhu kalau dia mengambil uang sebanyak itu. 18 tahun kerja di Taiwan, tidak pernah mengambil uang majikan. Good job. Nih 18 tahun tidak pernah pinjam uang ke majikan. Kenapa muka pelaku diblur sih? Kan pengen silaturahmi. Ini kalau bukan orang-orang Konoha itu kalau nggak kepo itu nggak bisa tidur. Tim yang anti minjem ke bos karena saya tipe yang gengsi. Semakin kita merendahkan, mereka semakin rendahin kita. Ya. Apa cuman aku ya yang 14 tahun jangankan minjem gaji aja nggak berani, walaupun telat ngasih cuman ngode aja nih. Suhu di atas suhu kalau ini ya. Orang lain aja nggak ada yang kepikiran sama sekali ngelakuin ini. Tapi by the way, sebulan banyak Peter ngomong loh Wesan. Aku 4 sasi sengangong. Iya. Makanya aku juga berpikir juga seperti itu. Dewe wes 8 tahun Taiwan kui majikan anyar. Ya itu udah 8 tahun tapi di majikan itu baru 1 bulan seperti itu ya guys. Aku malah seringnya nombok soalnya pakai uangku dulu, nanti bilangnya ganti. Itu mah majikan kismin ya guys. Aku malu banget pas nanya bilang bukannya yang berhijab itu menandakan muslim yang baik, kenapa dia berani? Ya Allah, ini bukan ya. Bukan masalah hijabnya tetapi masalah ini wataknya orang itu sendiri ya. Suhu ini mas, aku yang ditawarin untuk ambil gaji duluan aja aku nggak terima. Karena gaji duluan itu nggak semangat kerjanya. Buset, orang-orang ini pada berani banget minjem sama majikan ya. Aku malah yang sering nombokin uang belanjaan nih. Pasti dia terjebak dengan pikirannya kan yang dianggap kayak keluarga sendiri. Nah ini anjay. Aku mungkin majikan sering bilang gini, anggap saja rumah sendiri. Itu pi. Ya. Di caption baru kerja 1 bulan dan ambil uang majikan ATM sudah mencapai 10.000 per bulan. Nah ini baru sebulan. Padahal di sini sudah 8 tahun tetapi di majikan baru ini baru 1 bulan seperti itu ya. Dan totalnya itu hampir 60 juta nih katanya. Karena ini kursnya lagi tinggi-tingginya ya. Jadi udah mencapai 60 juta. Ingat banget aku dulu sering disuruh ke bank buat nabungin duitnya emak nih. Untung aja setan-setan di jiwaku nggak hilaf. Sing kerja jujur wae cek pangga difitnah dituduhi nilep ngene iki yo percaya malah ugal-ugalan meh 55 juta dhewe 58 jutaan nek kurse saiki 553 ya hampir 60 juta lah